Pernahkah kamu percaya pada seseorang, lalu menyadari kalau semua hanyalah jebakan? Inilah kisah Aminah, seorang gadis muslim miskin yang hanya ingin diterima. Namun apa yang ia terima bukan persahabatan, melainkan penghinaan, rasisme, dan pengkhianatan. Tapi dunia selalu berputar, dan ketika waktunya tiba, Aminah akan membalas semua luka itu dengan cara yang paling tak terduga. Aminah menundukkan kepala saat melangkah memasuki gerbang sekolah. Udara pagi yang seharusnya sejuk justru terasa menekan dadanya. Seragamnya terlihat sederhana. Kemeja putih yang mulai menguning di bagian kerah. Rok panjang biru tua yang sudah dipakai bertahun-tahun. Di kepalanya, ia mengenakan jilbab polos berwarna abu-abu. Kain yang sudah dipakai berulang kali sejak kelas 1. Sekolah ini bukan sekolah biasa. Ini adalah SMA elit di kota itu. Tempat anak-anak pejabat, pengusaha, dan orang kaya bersekolah. Gedungnya megah, mobil-mobil mewah berjajar di parkiran. Aminah adalah satu dari sedikit murid yang datang naik angkot, lalu berjalan kaki dari halte. Ia masuk dengan beasiswa prestasinya di SMP luar biasa, tapi di mata siswa lain, itu hanya berarti satu hal. Dia berbeda, dan berbeda adalah dosa. Bisik-bisik mulai terdengar begitu ia melintas di lorong. Lihat deh, jilbabnya itu aja, gak bosan ya? Hahaha, kayaknya dia cuma punya satu. Seriusan, lo bayangin aja, tiap hari makan apa sih? Di rumah pasti nasi sama garam. Aminah pura-pura tak mendengar. Ia sudah terbiasa. Sejak hari pertama masuk, cibiran itu selalu ada. Mereka mengejek cara bicaranya yang masih kental dengan logat kampung. Mengejek bekal makannya yang sederhana, mengejek buku tulisnya yang lusuh. Namun, ada satu orang yang paling sering membuat hidupnya seperti neraka. Clara. Clara adalah siswi paling populer di sekolah. Cantik, tinggi, kulit putih terawat, rambut pirang kecoklatan karena sering dicat di salon mahal. Ayahnya seorang politisi berpengaruh, ibunya pengusaha sukses. Semua orang berebut untuk berteman dengannya. Senyum Clara bisa membuat seseorang dianggap keren, tapi tatapannya bisa menjatuhkan siapapun ke dasar kehinaan. Dan bagi Clara, Aminah adalah sasaran sempurna. Suatu pagi, ketika Aminah sedang duduk di bangku taman sekolah sambil membuka bekal nasi goreng sederhana buatan ibunya, Clara datang bersama gengnya. Dengan senyum manis, ia pura-pura menunduk untuk melihat isi kotak makan Aminah. Wah, nasi goreng lagi. Clara mengangkat alis. Setiap hari nasi goreng ya? Kamu gak bosen? Atau memang itu satu-satunya makanan yang mampu keluarga kamu beli? Gengnya tertawa keras, menutup mulut mereka. Sioliola ingin menahan tawa, tapi justru membuat suara lebih keras. Aminah menggenggam sendoknya erat. Pipinya panas, tapi ia tidak menanggapi. Ia menunduk lebih dalam, mencoba menghabiskan makanannya secepat mungkin. Clara tak puas. Ia menambahkan dengan nada manis yang menusuk, tapi gak apa-apa kok. Kamu kan spesial. Kamu itu, apa ya istilahnya? Maskot? Sekolah? Maskot miskin? Salah satu gengnya menimpali. Tawa meledak. Aminah menahan napas. Air mata hampir pecah, tapi ia menekannya. Ia tidak boleh menangis di depan mereka. Tidak boleh. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Ada saja cara Clara mempermalukan Aminah. Kadang, pura-pura memuji jilbabnya dengan nada mengejek. Kadang meminjam bukunya, lalu mengembalikannya dengan lipatan penuh coretan. Kadang menyenggol bahunya dengan sengaja saat di lorong. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah ejekan atau hinaan itu, melainkan rasa sendirian. Di kelas, Aminah selalu duduk di pojok. Tidak ada yang mau satu kelompok dengannya. Saat pelajaran olahraga, ia sering dipilih terakhir untuk masuk tim. Saat jam istirahat, meja makannya kosong, hanya ia seorang yang duduk dengan bekalnya. Semua orang tahu,
Ia dibuli. Semua orang tahu Clara sengaja mempermainkannya. Tapi tak ada yang berani melawan. Karena melawan Clara berarti bunuh diri sosial. Sampai suatu hari, sesuatu yang berbeda terjadi. Aminah baru saja keluar dari perpustakaan, membawa tumpukan buku di tangannya. Lorong sedang sepi, tapi dari kejauhan ia melihat Clara berdiri sambil memegang ponsel. Wajahnya penuh senyum licik. Aminah. Clara melambaikan tangan, seolah-olah ramah. Sini deh. Sebentar. Aminah berhenti. Bingung. Selama ini Clara hanya datang untuk mengejek. Tapi kali ini, ekspresinya berbeda. Lebih manis, lebih lembut. Aku mau minta maaf, kata Clara tiba-tiba. Selama ini aku suka bercanda, kebangetan sama kamu. Aku sadar kok, itu salah. Aminah menatapnya tak percaya. Hatinya terbelah. Sebagian berkata, jangan percaya. Ini pasti jebakan. Tapi sebagian lain begitu rindu untuk punya teman. Kamu mau duduk bareng aku dan gengku pas makan siang nanti? Tanya Clara dengan senyum manisnya. Jantung Aminah berdegup kencang. Ia bingung harus menjawab apa. Selama ini ia selalu membayangkan bagaimana rasanya kalau bisa duduk bersama orang-orang populer. Bagaimana rasanya kalau bisa dianggap normal, bukan orang asing. Clara melangkah lebih dekat, menepuk lengan Aminah pelan. Aku serius, kita semua kan teman sekelas. Harusnya kita bisa akrab. Aminah menelan ludah. Ia merasa seolah ada tali halus yang menarik hatinya. Mungkin saja Clara benar-benar berubah. Mungkin ini kesempatan baginya untuk berhenti jadi orang luar. Dengan suara pelan, hampir tak terdengar, Aminah menjawab, boleh. Senyum Clara semakin lebar. Bagus. Sampai ketemu nanti ya. Aminah berjalan pergi dengan langkah gemetar. Di dalam dadanya, harapan kecil mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia membayangkan kemungkinan bahwa mungkin, hanya mungkin, dirinya bisa diterima. Namun, ia tidak tahu bahwa undangan itu bukanlah awal dari persahabatan. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah jebakan. Jam makan siang tiba. Kantin sekolah ramai dengan suara riuh siswa yang bercampur aroma makanan mahal. Anak-anak kaya memesan burger impor, pizza, atau minuman kekinian dengan harga selangit. Di sudut kantin, seperti biasa, Aminah duduk sendirian. Dengan bekal sederhana dari rumah, nasi dengan lauk tempe goreng, dan sambal. Namun, kali ini berbeda. Clara datang menghampirinya bersama gengnya Maya, Bella, dan Jesslyn. Mereka semua cantik, berpakaian rapi, dan penuh percaya diri. Wajah-wajah yang biasa dipenuhi ejekan, kini tersenyum seolah-olah ramah. Aminah, kamu di sini, rupanya. Clara menyapanya dengan nada ceria. Ayo, duduk bareng kita aja. Meja kita masih ada kursi kosong. Aminah terdiam, semua orang di kantin ikut melirik. Tidak ada yang menyangka Clara si ratu sekolah mengajak Aminah si orang luar untuk duduk bersama. Dengan ragu-ragu, Aminah menutup kotak makannya dan mengikuti mereka. Langkahnya berat, campuran antara gugup dan sedikit harapan. Ia tahu mungkin ada jebakan, tapi di dalam hatinya, ia begitu haus akan sebuah penerimaan. Mereka duduk di meja besar dekat jendela, meja yang biasanya dipenuhi geng populer. Aminah menaruh bekalnya di atas meja. Clara tersenyum manis. Boleh aku lihat? Clara menunjuk kotak makan Aminah dengan kikuk. Aminah membuka tutupnya. Aroma nasi tempe langsung menyeruak. Maya menutup mulutnya pura-pura kagum. Wah, masakan rumah ya tanda tanya? Simple banget. Lucu deh. Jesslyn menambahkan, iya, kayak makan siang zaman SD. Nostalgia banget. Mereka tertawa kecil, tapi kali ini bukan tawa kasar seperti biasanya. Nada mereka halus, nyaris terdengar tulus. Aminah hanya tersenyum kaku. Clara mencondongkan tubuh. Aminah, aku beneran pengen kenal kamu.
kamu kan pinter banget. Dapat beasiswa gimana sih rasanya jadi yang paling pintar di kelas, tapi tetap sederhana? Kata-kata itu seperti pujian, tapi juga menusuk, seolah menegaskan bahwa pintar dan sederhana adalah dua hal yang tidak pantas berdiri sejajar. Aminah menunduk, aku. Ya biasa aja, aku cuma belajar rajin. Clara tersenyum tipis. Aku kagum, loh kamu hebat banget. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku udah minder setengah mati. Maya tertawa, Clara, jangan gitu, Aminah kan kuat. Dia kan tahan banting, semua tertawa lagi. Aminah memaksakan senyum. Hatinya terasa campur aduk. Hari-hari berikutnya, Clara semakin sering mengajak Aminah bergabung. Kadang saat jam kosong, mereka duduk bersama di taman sekolah. Kadang saat pulang, mereka menawari tumpangan mobil. Clara bahkan sesekali menggandeng tangan Aminah di depan umum, seolah mereka benar-benar sahabat. Bagi Aminah, ini seperti mimpi. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Meski jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang berkata bahwa semua ini terlalu indah untuk jadi kenyataan. Sampai suatu sore, Clara mengajaknya ke rumah besar milik keluarganya. Rumah mewah dengan pilar tinggi, kolam renang biru berkilau, dan ruang tamu seperti istana. Aminah merasa canggung, tapi Clara menenangkannya. Jangan minder, Min, kamu kan teman kita. Santai aja. Mereka duduk di kamar Clara, menonton video di ponsel. Awalnya hanya video lucu TikTok biasa, tapi kemudian Maya membuka kamera dan berkata, "Hah, Aminah, coba nyanyi dong lagu yang sering kamu nyanyiin di musola itu." Aminah terkejut. Lagu apa? Itu loh, lagu Islami yang kamu nyanyiin pas acara bulan Ramadan kemarin. Suaramu bagus, kok. Kita pengen denger. Clara tersenyum manis. Aminah ragu. Ia tahu suaranya lumayan, tapi bernyanyi di depan mereka membuatnya gugup. Aku malu. Ah, jangan gitu, ayolah. Sekali aja. Anggap ini kita bonding. Bujuk. Clara. Aminah akhirnya menuruti. Dengan suara pelan, ia mulai melantunkan sebuah nasyid yang sering ia nyanyikan di musyola dekat rumah. Suaranya lembut, penuh ketulusan. Clara dan gengnya bertepuk tangan pura-pura kagum. Keren banget, kata Ghislaine sambil tertawa kecil. Aminah tersenyum malu. Ia tidak tahu bahwa sejak awal Maya merekamnya diam-diam dengan ponsel beberapa hari. Kemudian, rekaman itu tersebar di grup WhatsApp sekolah, tapi bukan versi asli. Clara dan gengnya telah mengedit video itu, menambahkan tulisan mengejek, konser gratis si miskin nyanyi kayak di masjid kampung mau daftar Indonesian Idol versi pedalaman tawa meledak di sekolah. Semua siswa melihat video itu. Beberapa menirukan gaya Aminah bernyanyi dengan suara dibuat-buat, mengejek logatnya, bahkan melontarkan komentar bernada rasis tentang Islam. Yeh, Aminah, kapan konser lagi? Jangan lupa tiketnya gratis, ya. Hahaha, astaga. Kayak azan disuruh remix, Aminah merasa seluruh dunia runtuh. Ia berlari ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menangis terisak-isak. Hatinya remuk, ia sadar, semua kebaikan Clara hanyalah sandiwara. Semua senyum dan genggaman tangan hanyalah alat untuk menjebaknya. Di cermin kamar mandi, wajahnya basah dengan air mata. Ia menatap dirinya sendiri dan berkata dalam hati, cukup, aku gak akan pernah percaya mereka lagi. Aku gak akan biarkan mereka terus injak harga diriku. Aku akan buktikan. Aku lebih kuat dari semua ini. Hari itu, sebuah luka terbuka. Tapi dari luka itu, mulai tumbuh bibit sesuatu yang lebih besar, api kecil yang kelak akan menjadi kobaran balas dendam. Hari-hari setelah video itu, tersebar menjadi mimpi buruk bagi Aminah. Ia berjalan di koridor sekolah dengan kepala tertunduk, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Tapi harapan itu sia-sia. Setiap langkahnya diikuti bisikan-bisikan. Setiap bisikan diikuti tawa. Setiap tawa menusuk jantungnya seperti, "Zau, artis kita lewat." Seseorang berteriak dari belakang, "Nyanyi dong, Min. Satu bait aja." Sahut yang lain,
sambil menirukan gaya tangannya ketika bernyanyi. Tawa pecah. Di lorong, Aminah menggigit bibirnya. Ia ingin berlari, tapi kakinya kaku, nafasnya tercekat. Ia hanya bisa menunduk lebih dalam, berharap bisa menembus lantai dan menghilang. Di kelas, Clara duduk di bangku depan, pura-pura tidak tahu apa-apa. Sesekali ia menoleh ke belakang dengan senyum tipis, seolah berkata, "Aku yang mengendalikan semuanya." Saat guru keluar sebentar, salah satu teman sekelas memutar video itu keras-keras dari ponsel. Semua ikut tertawa, beberapa menepuk meja. "Wah, keren banget, bener-bener cocok jadi pengisi acara kampung. Cocoknya masuk ajang pencarian bakat." Tapi versi pasar malam. Aminah menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara tawa itu menembus, menampar, menghancurkan di kantin. Lebih parah lagi, seseorang berdiri di atas meja dan berteriak, "Ladies and gentlemen, persembahan dari artis baru kita, Aminah si Kori Dangdut." Disambut tepuk tangan palsu dan sorakan, seorang siswa lain mendekat ke mejanya, menaruh koin di kotak makanannya. "Nih, buat bayar tiket konser kemarin." Semua orang tertawa. Aminah tidak tahan. Ia bangkit, berlari keluar, meninggalkan bekalnya. Di lorong, ia mendengar suara Clara dari belakang. "Ih, jangan gitu, Joyce. Kasihan Aminah, dia kan cuma bercanda waktu nyanyi itu." Nada suaranya terdengar seperti membela, tapi semua orang tahu Clara lah dalang dari semua ini. Hari itu, Aminah mengurung diri di kamar mandi lagi. Ia menatap wajahnya di cermin, mata bengkak, pipi merah, jilbab kusut, air mata mengalir deras. "Aku gak kuat lagi," bisiknya. "Kenapa mereka harus benci aku? Apa salahku? Hanya karena aku miskin? Hanya karena aku pakai jilbab? Hanya karena aku gak sama seperti mereka?" Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Sakit itu bukan hanya karena ejekan, tapi juga rasa sendirian. Tidak ada yang berdiri di sisinya. Tidak ada yang membelanya. Namun di tengah rasa putus asa itu, sebuah perasaan lain muncul tipis, kecil, tapi nyata. Marah-marah pada Clara, marah pada semua orang yang menertawakan, marah pada dirinya sendiri yang membiarkan mereka terus menginjak-injak harga dirinya. Keesokan harinya, Clara kembali melancarkan aksinya. Kali ini, ia lebih terang-terangan. Saat pelajaran seni, guru meminta tiap murid menunjukkan bakatnya. Clara dengan senyum licik mengangkat tangan. "Bu, saya rasa Aminah bisa tampil. Dia kan suaranya bagus sekali. Semua orang sudah tahu kok," katanya. Pura-pura polos, kelas langsung riuh. "Iya, Bu. Aminah nyanyi aja. Ayo, ayo, biar kita dengar versi live." Aminah membeku di kursinya, jantungnya berdetak keras, wajahnya pucat. Guru tampak ragu, tapi karena semua murid mendukung, ia akhirnya setuju. "Aminah, ayo, jangan malu. Tunjukkan bakatmu." Semua mata menatapnya. Ada sorot penasaran, ada sorot mengejek. Tidak ada satupun yang tulus. Aminah menggenggam roknya erat-erat, tubuhnya gemetar. Ia berdiri perlahan, melangkah ke depan kelas. Hening sejenak, lalu ia membuka mulut. Tapi suaranya tidak keluar, suara tawa langsung meledak. "Loh, kok nggak bisa nyanyi sekarang? Tadi di video semangat banget padahal." "Kasihan, Bu. Mungkin dia lupa lirik konsernya." Aminah menutup wajah dengan jilbabnya, lalu berlari keluar kelas sambil menangis. Di belakang, Clara berpura-pura berkata, "Aduh, kasihan Aminah. Dia terlalu pemalu." Tapi semua orang tahu, dialah sutradara di balik drama ini. Sepulang sekolah, Aminah berjalan cepat menuju halte. Langkahnya berat, tapi ia tidak ingin ada yang melihat air matanya lagi. Namun di jalan kecil menuju halte, ia mendengar langkah kaki menyusul. "Aminah, tunggu." Suara itu berbeda, lembut, tidak mengejek. Aminah menoleh. Seorang siswa baru berdiri di sana, Daniel. Daniel adalah murid pindahan yang baru masuk beberapa minggu lalu. Rambutnya coklat gelap, kulitnya sedikit lebih terang, dan matanya teduh. Ia jarang bicara dengan orang lain,
Mungkin karena belum punya banyak teman. Aku lihat apa yang mereka lakukan tadi, katanya pelan. Itu jahat banget. Aminah buru-buru menyeka matanya. Kamu nggak usah ikut campur. Kalau kamu bela aku, nanti mereka juga bakal ejek kamu. Daniel menggelang. Aku nggak peduli. Aku cuma tahu mereka salah. Kamu nggak pantas diperlakukan kayak gitu. Aminah terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi hangat. Sudah lama sekali tidak ada yang berkata seperti itu padanya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di sisinya, namun di balik kehangatan itu, Aminah masih dihantui luka. Ia tahu Clara tidak akan berhenti, dan semakin lama, penghinaan itu tidak hanya menghancurkan harga dirinya, tapi juga membakar sesuatu di dalam dirinya, bukan hanya air mata, bukan hanya sakit, tapi api kecil yang semakin lama semakin besar. Api dendam. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa sedikit berbeda bagi Aminah. Meski tawa ejekan masih menggema di setiap sudut sekolah, ada satu hal baru yang membuatnya bisa bertahan, kehadiran Daniel. Daniel tidak pernah meninggalkan Aminah sendirian. Saat istirahat, ia sering mendekati mejanya di kantin, membawa buku atau sekadar sebotol air mineral. Awalnya Aminah menolak, takut ia akan jadi sasaran baru. Daniel, serius ya, jangan duduk di sini. Kamu nanti juga bakal dibenci kayak aku, ucap Aminah dengan suara rendah. Daniel hanya tersenyum tipis. Kalau mereka benci aku cuma karena duduk bareng kamu, berarti memang bukan teman yang layak aku punya. Kata-kata itu membuat hati Aminah bergetar. Ia menunduk, menahan senyum yang ingin muncul, meski matanya masih merah karena semalam ia menangis lagi. Clara dan gengnya tentu tidak tinggal diam. Mereka mulai memperhatikan kedekatan Aminah dan Daniel. Suatu siang, saat Daniel duduk di meja Aminah, Clara lewat bersama gengnya. "Oh, lihat siapa yang sudah punya bodyguard?" ejek Clara dengan nada manis yang penuh racun. "Aduh, cuti banget. Romeo dan Juliet versi miskin, tambah belah." Maya menutup mulut sambil pura-pura terkejut. Tapi hati-hati, Claire, jangan-jangan Daniel nanti mual makan tempe tiap hari. Tawa mereka meledak. Aminah menunduk, wajahnya memerah karena malu. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, Daniel berdiri. "Cukup," katanya tegas, tatapannya lurus ke arah Clara. Tajam, tidak gentar. "Apa kalian gak capek menghina orang lain setiap hari? Kalian pikir kalian keren? Kalian cuma pengecut yang berlindung di balik jumlah." Suasana kantin langsung hening. Tidak ada yang pernah berbicara begitu kepada Clara. Clara sempat terdiam, wajahnya kaku, tapi kemudian ia tersenyum miring. "Wow, berani juga yang kamu anak baru, kan? Hati-hati, di sekolah ini semua orang tahu siapa yang punya kuasa." Daniel tidak menjawab. Ia hanya duduk kembali, melanjutkan makanannya seolah-olah Clara dan gengnya tidak ada. Clara melirik Aminah, senyumnya licin. "Kasihan kamu, Min harus numpang keberanian orang lain." Lalu mereka pergi sambil tertawa kecil. Aminah menatap Daniel dengan cemas. "Kenapa kamu lakukan itu? Sekarang mereka pasti bakal benci kamu juga." Daniel mengangkat bahu. "Biarin. Aku lebih suka dibenci karena membela orang benar daripada disukai karena ikut tertawa dengan orang salah." Hati Aminah terasa hangat. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi gadis yang selalu sendirian, itu seperti pelukan. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin kuat. Daniel sering mengajak Aminah belajar bersama di perpustakaan. Ia juga mendengarkan cerita Aminah tentang keluarganya ayahnya. Seorang sopir, ibunya seorang penjahit, rumah mereka kecil tapi penuh cinta. "Aku iri sama kamu, Min," kata Daniel suatu sore. Aminah terkejut. "Iri? Kamu serius?" "Iya, kamu punya keluarga yang hangat. Aku nggak punya itu. Ayahku orang asing bagiku. Ibuku sibuk, aku pindah ke sini karena masalah keluarga, jadi aku cuma sendiri." Mata Daniel redup. Aminah terdiam. Lalu berkata pelan, "Berarti kita sama-sama sendirian di sekolah ini." Mereka saling menatap. Ada keheningan yang aneh, tapi indah.
Aminah cepat-cepat menunduk, pipinya panas, ada sesuatu yang bergetar di dadanya, perasaan baru yang belum pernah ia alami. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Clara mulai menyusun rencana baru. Ia tidak suka melihat Aminah mendapat sekutu, apalagi laki-laki yang berani melawannya. Suatu pagi, Aminah menemukan sebuah kertas di mejanya. Tulisan tangan di situ berbunyi, "Berhenti dekat-dekat sama Daniel. Kamu cuma bikin dia jijik." Di bawahnya ada gambar karikatur Aminah dengan jilbab kotor sedang mengemis, sementara Daniel berdiri dengan wajah jijik. Aminah menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia tahu siapa pelakunya. Clara, tak mungkin yang lain. Saat Daniel masuk kelas, ia buru-buru menyembunyikan kertas itu. Tapi Daniel sempat melihat matanya yang bengkak. "Ada apa?" tanyanya khawatir. Aminah menggeleng keras. "Nggak ada. Aku baik-baik saja." Ia tidak ingin Daniel tahu. Ia tidak ingin ia juga terluka karena dirinya. Sore itu, Aminah pulang lebih cepat. Ia berjalan sendirian melewati lorong sekolah yang sepi. Tiba-tiba, suara langkah. Kaki mendekat. Clara muncul bersama gengnya, menghadang jalan. "Min, kita ngobrol sebentar," katanya dengan senyum licik. Aminah berusaha melewati mereka, tapi Clara menarik tasnya. "Aku cuma mau kasih saran. Jaga jarak sama Daniel, ya. Kamu pikir kamu pantas? Kamu pikir cowok kayak dia mau sama cewek miskin, berjilbab yang jadi bahan ketawaan satu sekolah?" Gengnya tertawa. "Dengerin deh, Min, kalau kamu terus deketin dia, kami pastikan hidupmu bakal lebih sengsara dari sekarang." Aminah terdiam, matanya panas, tapi ia menahan air mata. Ia menatap Clara lurus untuk pertama kalinya. "Aku nggak akan mundur. Kamu bisa hina aku sesuka hati, tapi aku nggak akan berhenti jadi diriku sendiri." Clara tertegun sejenak, lalu tertawa keras. "Wah, mulai berani? Ya oke, kita lihat aja seberapa lama kamu bisa bertahan." Mereka pergi meninggalkannya. Aminah berdiri di lorong kosong, tubuhnya gemetar. Air mata akhirnya jatuh, tapi bukan hanya karena sedih, ada sesuatu yang lain, amarah. Api itu kembali berkobar, semakin besar. Malam itu, Aminah menulis di buku catatannya, "Clara pikir dia bisa mengatur hidupku. Tapi suatu hari nanti, aku akan tunjukkan padanya. Aku akan balas semua air mata ini, dan saat itu tiba. Dia akan menyesal." Sementara itu, di rumahnya, Daniel menatap layar laptop. Ia mencari tahu tentang Clara, tentang keluarganya yang penuh citra bersih di mata publik. Ia tidak tahu kenapa, tapi di dalam hatinya, ia merasa Aminah akan membutuhkan kebenaran ini suatu hari nanti. Malam itu, tanpa mereka sadari, benih cinta dan benih balas dendam mulai tumbuh bersama-sama. Hari-hari setelah gosip itu menyebar menjadi mimpi buruk baru bagi Aminah. Setiap kali ia melangkah ke koridor sekolah, bisikan-bisikan kasar segera menyambutnya. Itu loh, yang katanya nembak cowok, tapi ditolak mentah-mentah. Kasihan. Ya, desperate banget. Padahal muka kayak gitu, siapa juga yang mau? Hahaha, iya. Pantas pakai jilbab rapat-rapat, biar nggak ketahuan putus asa. Aminah berusaha menunduk, berjalan cepat, seolah telinganya tuli. Tapi kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam daripada tamparan fisik. Matanya mulai memanas setiap langkah menuju kelas, seperti berjalan di antara tawa kejam yang tak pernah berhenti. Clara, dengan wajah manis penuh kepura-puraan, kadang justru menambahkan racun. "Oh, jangan jahat gitu dong sama Aminah," katanya dengan nada manis di hadapan orang lain. "Dia cuma kurang beruntung aja." Kalimat itu terdengar seperti pembelaan, tapi jelas-jelas hanya mempermalukan Aminah lebih jauh. Suatu siang, ketika Clara menyebarkan tangkapan layar palsu yang seolah-olah menunjukkan Aminah mengirim pesan cinta putus asa pada seorang laki-laki populer di sekolah, semua orang meledak dalam tawa. "Astaga, segitunya amat ya? Gila, ini parah. Sih, masa bilang, aku rela apa saja asal kamu mau terima aku."
Jijik banget. Tertawa tatapan jijik, tatapan kasihan yang sama, sekali bukan simpati, melainkan penghinaan. Aminah tak tahan lagi. Ia berlari keluar kelas, melewati lorong, dan masuk ke toilet perempuan. Di sana, ia menutup pintu, bersandar pada dinding, dan akhirnya menangis. Tangisnya pecah, tertahan begitu lama hingga terasa sesak di dada. Kenapa? Selalu aku. Apa salahku? Hanya karena aku miskin? Hanya karena aku berbeda? Tangannya gemetar saat menyeka air mata. Ia menatap bayangannya di cermin, mata bengkak. Wajah lelah dan jilbab kusut. Kenapa aku harus dilahirkan begini? Bisiknya penuh getir. Suara langkah pelan terdengar dari luar pintu. Aminah? Suara itu lembut. Aminah buru-buru mengusap matanya. Jangan masuk. Aku butuh sendiri. Tapi pintu tetap diketuk dengan hati-hati. Itu aku, Daniel, aku cuma. Khawatir? Aminah diam, dadanya masih naik turun karena tangisan. Akhirnya, ia membuka pintu sedikit. Daniel berdiri di sana, membawa sebotol air mineral. Aku lihat kamu lari tadi, katanya pelan. Kamu nggak apa-apa. Aminah tertawa getir, suara tawanya bercampur isat. Apa kelihatannya aku baik-baik saja? Ia langsung menutup mulut, takut terdengar terlalu kasar. Tapi Daniel tidak tersinggung. Ia hanya mengulurkan botol itu, minum dulu. Nggak apa-apa kalau kamu marah. Kamu nggak sendirian, Aminah. Aminah menatap Daniel lama, mencari kebohongan dalam sorot matanya, tapi yang ia lihat hanya ketulusan. Kenapa kamu peduli? Kamu tahu kan, kalau kamu dekat denganku, mereka juga akan mengincarmu. Daniel tersenyum tipis. Biar saja, aku lebih nggak tahan melihatmu dihina terus-terusan. Kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Kata-kata itu membuat hati Aminah bergetar. Sudah lama tak ada yang berdiri di sisinya. Selama ini, ia selalu sendirian menahan semua rasa sakit. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada rasa hangat aneh yang tumbuh di dadanya. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar, kalau saja aku punya keberanian. Aku ingin mereka merasakan sedikit saja dari apa yang aku alami. Daniel menatapnya serius, itu bukan soal keberanian. Aminah, itu soal keadilan, mereka sudah terlalu jauh. Kamu berhak melawan. Kata melawan itu bergema di kepala Aminah. Ia memejamkan mata, membayangkan semua penghinaan, semua tawa, semua air mata yang pernah ia tahan, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan amarahnya tumbuh. Kalau begitu, ia membuka mata. Tatapannya jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Mungkin sudah saatnya aku berhenti diam. Daniel mengangguk mantap. Kalau kamu siap, aku akan ada di sisimu. Hari itu, sesuatu berubah dalam diri Aminah. Air mata yang biasanya mengalir karena putus asa kini berubah menjadi bara. Bara kecil, tapi cukup untuk menyalakan api. Ia keluar dari toilet dengan langkah yang lebih tegap. Bisikan-bisikan masih ada. Tawa mengejek masih terdengar. Tapi kali ini, Aminah tidak menunduk lagi. Dalam hatinya, ia berjanji, suatu hari mereka akan tahu rasanya dihina. Suatu hari, Clara akan tahu rasanya dipermalukan di depan semua orang, dan saat itu, tiba aku. Tidak akan menahan diri. Sejak hari itu, Aminah tak lagi sama. Ia masih berjalan dengan jilbab sederhana, masih mengenakan seragam yang dijahit ulang oleh ibunya, masih membawa tas lusuh yang selalu jadi bahan ejekan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam caranya menatap dunia. Tatapannya kini bukan lagi milik seorang korban. Ada bara kecil di balik mata itu, bara yang siap menjadi api. Belajar berdiri tegak di rumah, Aminah mulai mengubah kebiasaannya setiap malam. Setelah membantu ibunya mencuci piring dan merapikan rumah, ia duduk di depan buku catatannya. Ia menuliskan semua kata hinaan yang pernah ia dengar. Jilbab kumal, anak miskin, pengemis cinta, fanatik agama. Ia tuliskan semuanya. Lalu di sampingnya ia coret dengan kata-kata balasan yang ia ingin ucapkan. Bukan hinaan, melainkan fakta, bukti,
kebenaran yang akan ia gunakan suatu hari nanti. Daniel, yang kadang menemaninya lewat panggilan telepon, mendukung penuh kamu pintar. Amina, kalau mereka pikir kamu lemah, buktikan bahwa otakmu lebih tajam dari mulut mereka. Latihan menghadapi dunia hari demi hari, Amina mulai berani menatap mata orang-orang yang mengejeknya ketika seseorang berkata, "Kah, Amina, baju kamu kayak gorden." Ia hanya tersenyum tipis. "Kalau aku gorden, berarti kamu tamunya. Silakan. Duduk, jangan lupa sopan." Murid-murid di sekitar terkejut. Biasanya Amina hanya menunduk. Tapi sekarang, ia berani membalas dengan kata-kata yang lebih menyakitkan karena benar bisikan mulai berubah. Dia kok berani sekarang? Jangan-jangan dia udah gila. Iya. Tapi di balik itu, ada rasa was-was. Mereka mulai sadar, Amina bukan lagi boneka tawa yang bisa diinjak-injak sonaknya. Daniel dan cahaya baru di sela perjuangannya, Amina merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hatinya bergetar setiap kali bersama Daniel. Ia yang selama ini percaya cinta hanyalah permainan untuk orang-orang kaya, kini mulai merasakan arti dari perhatian yang tulus. Suatu sore, ketika mereka duduk di taman sekolah, Daniel berkata, "Aku tahu ini berat, tapi kamu sudah jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Kamu cuma butuh satu hal lagi, kesempatan." Amina menatapnya. "Kesempatan apa?" "Kesempatan untuk membalikan keadaan. Kamu cuma perlu satu momen di mana semua kebenaran terungkap. Setelah itu, mereka yang akan jatuh, bukan kamu." Amina terdiam lama. Kata-kata itu menancap dalam. Ia mulai menyusun rencana balas dendam. Amina tahu Clara adalah pusat dari semua penderitaannya. Clara bukan hanya menyebarkan gosip, tapi juga memanfaatkan status sosialnya untuk menginjak siapapun yang dianggap lemah. Jika Clara jatuh, maka semua yang lain akan ikut hancur. Malam itu, Amina membuka media sosial sekolah yang sering jadi ajang gosip. Ia menemukan akun anonim yang jelas-jelas milik Clara karena gaya bahasanya persis sama. Akun itu penuh dengan hinaan terhadap murid lain. Bukan hanya Amina, ternyata bukan aku saja yang jadi korban, gumam Amina. Ia mulai mengumpulkan bukti, screenshot, rekaman, semua ia simpan rapi. Semakin kuat seiring waktu, Amina makin terbiasa dengan tatapan orang. Ia sudah tidak goyah lagi ketika dijek. Sebaliknya, ia mulai belajar membalas dengan elegan senyum dingin, komentar tajam, dan diam yang menusuk. Daniel sering kagum melihat perubahan itu. "Kamu tahu nggak, dulu kamu seperti burung kecil yang sayapnya patah. Sekarang, aku lihat kamu sudah siap terbang." Amina tersenyum samar. "Aku bukan cuma mau terbang, Daniel, aku mau mereka yang dulu menginjakku." Belajar rasanya ditarik. Jatuh dari langit, panggung yang dinanti kesempatan itu akhirnya datang. Sekolah akan mengadakan festival tahunan dengan lomba presentasi kreatif. Clara sudah mempersiapkan penampilan besar bersama gengnya pamar fashion, nyanyi, dan tentunya ajang memamerkan status sosial. Amina awalnya ragu ikut, tapi Daniel meyakinkan, "Ini panggungmu. Kalau kamu mau mereka mendengar suaramu, gunakan momen ini, tunjukkan siapa sebenarnya yang harus dipermalukan." Amina akhirnya mendaftar. Ia mengajukan presentasi tentang dampak bullying dan wajah asli persahabatan palsu. Ketika kabar itu menyebar, Clara tertawa terbahak. "Seriusan si anak miskin itu mau ceramahin kita soal pertemanan? Astaga, ini bakal jadi hiburan gratis." Tapi Amina tidak gentar. Dalam diam, ia terus menyiapkan diri kata-kata yang akan menjadi senjata, bukti yang akan menghancurkan, dan keberanian yang kini tumbuh dari luka lama. Api yang menyala malam sebelum festival. Amina berdoa panjang di kamarnya. Air matanya mengalir. Bukan karena takut, tapi karena tekad. "Ya Allah, Kau tahu aku sudah lama diam. Aku sudah lama menahan. Jika besok adalah waktunya, berilah aku kekuatan. Aku ingin mereka merasakan keadilan-Mu." Setelah itu, ia tidur dengan hati yang lebih tenang daripada sebelumnya. Bara dalam dirinya kini telah berubah menjadi api, dan besok, api itu akan menyala di hadapan semua orang.
Hari festival sekolah akhirnya tiba. Sejak pagi, aula besar dipenuhi suara riuh siswa, lampu-lampu berkilau, dekorasi meriah, dan panggung megah berdiri. Di tengah, semua murid mengenakan pakaian terbaik mereka. Ada yang menyiapkan tarian, ada yang bernyanyi, ada pula yang hanya ingin menunjukkan gaya hidup mewah. Di antara semua itu, sorotan jelas tertuju pada satu nama, Clara, dan gengnya tampil dengan pakaian berkilau, sepatu mahal, dan dandanan bak selebriti. Ini hari kita, kata Clara dengan penuh percaya diri. Kita tunjukkan siapa yang paling berkuasa di sekolah ini. Sementara itu, Aminah duduk di pojok ruangan. Ia memakai gamis sederhana berwarna biru tua, jilbabnya polos, tanpa perhiasan. Namun, tatapannya tajam. Bukan tatapan murid biasa, melainkan seseorang yang membawa misi. Bisikan penonton ketika daftar peserta diumumkan. Bisikan segera terdengar. Aminah ikut. Serius? Dia kan gak bisa apa-apa. Pasti bakal jadi bahan ketawaan lagi. Clara tersenyum puas mendengar komentar itu. Lihat saja nanti. Dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Namun, hanya Daniel yang tenang berdiri di samping Aminah. Ia berbisik, ingat, ini panggungmu, kamu bukan datang untuk dipermalukan, tapi untuk membuka mata mereka. Aminah mengangguk pelan. Jantungnya memang berdegup cepat, tapi tekannya jauh lebih keras daripada rasa takut. Panggung Clara tibalah giliran Clara. Lampu sorot mengikuti langkahnya naik ke panggung, seolah ia benar-benar bintang. Musik meledak, tarian dimulai. Clara dan gengnya menari penuh gaya, menyanyi dengan suara lantang, dan melempar senyum palsu ke penonton. Riuh tepuk tangan memenuhi ruangan, bukan karena penampilan mereka benar-benar luar biasa, tapi karena semua sudah terbiasa mengagumi Clara. Ia adalah simbol status orang-orang, ikut bersorak hanya untuk terlihat keren di matanya. Di kursinya, Aminah hanya menatap tenang. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa minder, hanya ada keyakinan waktunya hampir tiba. Giliran Aminah setelah Clara turun panggung. Pembawa acara memanggil dengan suara datar. Selanjutnya, presentasi dari Aminah. Hening sejenak, beberapa murid menahan tawa, ada yang berbisik sinis. Namun, Aminah melangkah naik ke panggung dengan langkah mantap. Ia berdiri di tengah, tanpa musik, tanpa kostum mewah, tanpa geng yang mendukung. Hanya dirinya dan sebuah proyektor di belakang. Awal yang tenang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Aminah terdengar jelas, meski hatinya masih berdebar. Tema presentasi saya hari ini adalah wajah asli bullying dan persahabatan palsu. Sekejap, bisikan terdengar lagi. Waduh, mulai deh ceramahnya. Ngapain sih ngomong kayak ustadzah? Tapi Aminah tidak goyah. Ia menatap penonton satu persatu, lalu berkata pelan, selama ini, kita menganggap bullying itu hanya candaan. Kita tertawa bersama, kita ikut-ikutan tanpa sadar. Ada seseorang yang terluka, bahkan ada yang hampir menyerah hidupnya. Ruangan mulai sedikit hening. Nada suara Aminah terlalu tulus untuk diabaikan begitu saja. Fakta yang menyengat Aminah. Lalu menyalakan proyektor. Tiba-tiba layar menampilkan tangkapan layar akun anonim berisi hinaan terhadap murid-murid lain. Lihat ini, kata Aminah tenang. Akun ini menulis bahwa salah satu dari kita bawa badan kayak sampah. Ada juga yang disebut tak pantas sekolah. Di sini, beberapa murid langsung saling pandang. Mereka tahu persis pernah jadi korban akun itu. Aminah melanjutkan, selama ini kita diam, kita tertawa bersama. Tapi, apakah kalian tidak penasaran? Siapa sebenarnya yang bersembunyi di balik akun ini? Dengan tenang, ia menampilkan bukti selanjutnya, gaya bahasa, waktu posting, hingga foto samar yang tanpa sengaja tercermin di kaca, semua mengarah ke satu orang. Pemilik akun ini adalah Aminah. Berhenti sejenak, ruangan menahan napas. Clara, keheningan pecah ruangan, seketika hening, lalu gaduh. Serius? Clara yang nulis itu? Pantesan, bahasanya sama banget kayak dia kalau ngomong. Clara sontak berdiri, wajahnya merah padam. Bohong.
Itu fitnah. Dia cuma ngarang biar kelihatan hebat. Namun Amina tetap tenang, ia menatap Clara langsung. Kalau itu fitnah, silakan jelaskan. Kenapa foto ini ia menampilkan screenshot lain memperlihatkan bayangan wajah Clara di layar laptop persis denganmu? Sorak kaget terdengar. Clara kehilangan kata-kata. Kata-kata penutup Amina menutup presentasinya dengan suara yang bergetar, namun penuh kekuatan. Selama ini, aku yang paling sering jadi korban. Aku dipanggil dengan nama-nama hina, aku ditertawakan. Bahkan hampir hilang harapan. Tapi aku tahu, aku tidak sendiri. Ada banyak dari kita yang diam, terluka, karena takut melawan. Ia menghela napas, menatap ke seluruh ruangan. Mulai hari ini, aku tidak akan diam lagi. Dan aku harap, kalian juga tidak akan diam. Tepuk tangan meledak, bukan sekadar sopan, tapi tepuk tangan yang penuh emosi. Banyak murid menunduk malu, sadar mereka pernah ikut tertawa di atas penderitaan orang lain. Clara yang terpojok sementara itu, Clara masih mencoba bertahan. Semua ini rekayasa. Kalian percaya sama dia? Dia kan cuma anak miskin. Namun, kali ini suaranya tenggelam, tidak ada lagi yang mendukung. Teman-temannya sendiri mulai menjauh, takut ikut terseret. Untuk pertama kalinya, Clara merasakan tatapan. Hinaan tatapan yang dulu selalu ia lemparkan pada orang lain. Setelah panggung ketika acara selesai, Amina turun panggung dengan langkah ringan. Daniel menunggunya di bawah, tersenyum bangga. Kamu luar biasa. Kamu bukan cuma bertahan. Kamu melawan, dan kamu menang. Amina menunduk, senyumnya tipis, tapi matanya berbinar. Aku hanya mengembalikan apa yang mereka berikan padaku. Bedanya, aku melakukannya dengan cara yang benar. Di kejauhan, Clara terduduk dengan wajah penuh amarah dan air mata. Namun, bagi Amina, itu bukan lagi urusannya. Hari ini, ia telah membuktikan bahwa kebenaran lebih kuat dari ejekan. Aula sekolah dipenuhi sorak-sorai dan lampu panggung yang terang benderang. Hari itu adalah acara bintang-bintang penganugerahan siswa teladan bintang-bintang, sebuah momen bergengsi yang selalu dinantikan. Para orang tua hadir dengan pakaian terbaik mereka. Para guru duduk di barisan depan dan para siswa sibuk berfoto untuk mengabadikan momen. Di antara para nominasi, nama bintang-bintang Clara Valencia bintang-bintang dipanggil paling keras. Semua tahu gadis itu adalah favorit, putri dari seorang politisi kaya, cantik, pintar, berbicara, dan selalu tampil sempurna. Ia tersenyum anggun saat naik ke panggung, melambaikan tangan seolah-olah ia adalah seorang selebriti. Di sudut aula, bintang-bintang Amina bintang-bintang duduk dengan tenang, jantungnya berdegup kencang, tapi tatapannya penuh tekad. Di sampingnya, bintang-bintang Daniel bintang-bintang menggenggam tangannya sebentar, memberi kekuatan tanpa kata-kata. Hari ini adalah hari yang ia tunggu. Hari ketika Clara akan jatuh dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Dan sekarang, suara MC menggema. Sebagai bagian dari perayaan ini, kita akan mendengar sedikit sambutan tentang arti bintang-bintang persahabatan bintang-bintang. Clara sendiri telah meminta salah satu sahabatnya untuk berbicara. Mari kita sambut. Amina Rahma bintang-bintang, ruangan bergemuruh. Banyak siswa langsung berbisik-bisik. Sahabat. Sejak kapan mereka sahabatan? Apa Clara bercanda lagi? Clara duduk di kursinya, tersenyum sinis. Ia yakin Amina akan membuat dirinya terlihat bodoh. Baginya, ini hanyalah permainan terakhir mempermalukan. Amina di depan semua orang, sekali lagi, Amina melangkah pelan ke panggung. Tangannya sempat bergetar, tapi ia menarik napas dalam-dalam. Saat menatap ke arah ratusan mata yang tertuju padanya, hatinya terasa kuat. Assalamualaikum, dan selamat siang semuanya. Suara Amina jernih, mengejutkan banyak orang yang biasanya hanya melihatnya tertunduk dan diam. Aku berdiri di sini hari ini bukan hanya untuk bicara tentang persahabatan, tapi tentang kebenaran. Beberapa orang mengerutkan kening. Clara masih tersenyum, meski kini mulai terasa ada sesuatu yang janggal. Amina menatap layar besar di belakangnya dengan satu klik di laptop yang sudah ia siapkan. Lampu ruangan meredup,
dan sebuah video mulai diputar. Awalnya terdengar tawa Clara dan gengnya. Lalu, rekaman demi rekaman mulai tampil. Bintang Clara mengejek makanan Aminah. Bintang, iya, baunya kayak sampah. Kamu makan ini. Beneran? Bintang-bintang Clara dan gengnya menirukan cara Aminah berdoa. Sambil tertawa, Bintang rekaman suara. Bintang, kamu pantasnya di kandang kambing, bukan di sekolah elite begini. Bintang-bintang potongan video dari pesta saat Clara dan gengnya memaksa Aminah bernyanyi, lalu menertawainya semua. Bukti yang selama ini disimpan Aminah, kini ditampilkan di depan seluruh hadirin. Aula mendadak sunyi. Hanya suara rekaman yang terdengar, jelas, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Wajah Clara memucat, senyum anggunnya hilang seketika. Dia berdiri dari kursinya, berteriak, hentikan. Matikan videonya sekarang juga. Namun video terus berjalan. Puncaknya adalah rekaman Clara berkata pada gengnya, Bintang, Aminah itu nggak pantas hidup. Kalau bisa, aku pengen dia keluar sekolah. Biar nggak bikin malu kita. Bintang terdengar helaan napas kaget dari para guru. Beberapa orang tua langsung menatap Clara dengan tatapan jijik. Ketika video berhenti, Aula benar-benar hening. Aminah menatap audiens, lalu berkata dengan tenang, selama ini banyak yang percaya Clara adalah sosok sempurna. Tapi di balik senyumannya, inilah kenyataan. Aku bukan berdiri di sini untuk balas dendam. Aku berdiri di sini agar tidak ada lagi yang harus mengalami apa yang aku alami. Tidak ada lagi siswa yang dipermalukan hanya karena berbeda, hanya karena agama atau keadaan keluarganya. Tepuk tangan pecah bukan sekadar tepuk tangan biasa, tapi tepuk tangan yang bergemuruh memenuhi aula. Para guru berdiri, beberapa orang tua bahkan ikut bertepuk tangan dengan wajah penuh simpati pada Aminah. Clara panik. Ia mencoba tersenyum lagi, namun suaranya gemetar. Itu semua cuma bercanda, hanya permainan teman-teman. Jangan dibesar-besarkan. Tapi tidak ada yang percaya, bahkan gengnya sendiri menunduk, pura-pura tidak mengenalnya. Kepala sekolah bangkit dari tempat duduknya, wajahnya marah karena marah. Clara Valencia segera ke ruang kepala sekolah setelah acara ini selesai. Perbuatanmu tidak hanya memalukan, tapi juga melanggar aturan berat. Kami tidak bisa mentoleransi bullying dan pelecehan seperti ini, sorakan kecil terdengar dari beberapa siswa yang selama ini juga jadi korban intimidasi Clara. Mereka akhirnya melihat sang penguasa sekolah itu runtuh. Aminah turun dari panggung dengan langkah mantap. Daniel langsung menyambutnya dengan senyum bangga. Kamu luar biasa, bisiknya. Aminah hanya mengangguk, matanya sedikit berair bukan karena sedih, tapi karena lega. Sementara itu, Clara duduk kembali dengan tubuh gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehilangan kendali atas segalanya. Semua orang memandangnya bukan lagi sebagai putri sempurna, tapi sebagai monster yang tersenyum manis di depan publik. Hari itu, Clara tidak hanya kalah, ia hancur. Dan Aminah, ia baru saja memenangkan perang yang selama ini ia jalani dalam diam. Video itu tidak berhenti hanya di ruang aula sekolah. Dalam hitungan menit, beberapa siswa yang hadir sudah merekam ulang dan menyebarkannya ke media sosial. Tagar-pagar Stop Bullying dan pagar Clara Exposed mulai ramai di Twitter dan Instagram. Nama Clara, yang dulu dielu-elukan sebagai siswi paling populer dan panutan, kini menjadi bahan gunjingan dan cemoohan di rumah. Keluarga Clara panik. Ayahnya, seorang politikus yang sedang mencalonkan diri dalam pemilihan daerah, menerima telepon tanpa henti dari partai, media, dan sponsor. Apa-apaan ini, Clara? Bentaknya, wajah merah padam. Kau tahu tidak? Karir politik ayah bisa hancur gara-gara tingkahmu. Mereka semua melihatmu sebagai rasis, kejam, dan tak berperasaan. Clara menangis, tapi tangisan itu bukan lagi air mata kesombongan atau manipulasi, itu air mata ketakutan. Ia tidak pernah membayangkan kalau semua yang ia lakukan kepada Aminah bisa balik menghantam hidupnya secepat ini. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi satu persatu tak ada yang menjawab.
Grup WhatsApp gengnya pun sudah berubah sunyi. Mereka semua buru-buru menjauh, tak ingin ikut terbakar dalam kehancuran reputasi Clara. Sementara itu, di sekolah, Aminah duduk tenang di perpustakaan bersama Daniel. Ada getar di dadanya, bukan hanya karena berhasil membalikkan keadaan, tapi juga karena beban bertahun-tahun bullying akhirnya lepas. Ia memandang Daniel yang sedang sibuk membaca komentar publik. Di ponselnya, "Lihat ini," ujar Daniel menunjuk layar. "Orang-orang membelamu, mereka bilang kamu berani. Mereka bilang kamu contoh kekuatan sejati." Aminah terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan ada hari di mana dunia berdiri di pihaknya, semua luka, hinaan, dan malam-malam penuh air mata kini terbayar. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Clara. Kepala sekolah memanggil orang tuanya, memutuskan untuk mencabut nominasi Student Role Model dan menurunkan semua posisi kepemimpinan yang pernah ia miliki. Clara dikeluarkan dari tim cheerleader. Beberapa universitas yang sebelumnya mengincarnya dengan beasiswa langsung membatalkan surat rekomendasi. Lebih parah lagi, berita ini menyebar ke media nasional. Wartawan menulis tentang kasus perundungan di sekolah elit, menyorot bagaimana keluarga kaya sering merasa kebal hukum, dan aturan wajah Clara terpampang di portal berita dengan judul-judul memalukan. Ayahnya, yang semula penuh kuasa, kini diserang lawan politiknya. Kalau anaknya saja bisa bersikap rasis dan sekejam itu, bagaimana bisa rakyat percaya pada sang ayah? Komentar salah satu tokoh di televisi, dukungan publik menurun drastis, sponsor politik hengkang, dan akhirnya sang ayah terpaksa mengumumkan pengunduran diri. Clara, yang dulu berdiri angkuh di tengah kerumunan, kini berjalan sendirian di koridor sekolah. Tidak ada yang menatapnya dengan kagum lagi, justru mereka berbisik-bisik sambil menatapnya dengan jijik. Di kantin, ia duduk sendiri, wajah tertunduk, mencoba menghindari tatapan penuh cemooh. Beberapa siswa yang dulu menjadi pengikut setianya kini berbalik menghinanya secara terang-terangan. Di sisi lain, hidup Aminah berubah drastis. Guru-guru mulai menghargai keberaniannya. Teman-teman sekelas yang dulu diam saja kini memberanikan diri meminta maaf karena ikut membiarkan perundungan terjadi. Bahkan ada yang datang dengan tulus menawarkan persahabatan. Namun, Aminah tidak menjadi sombong. Ia hanya tersenyum tipis, menerima dengan bijak, tapi tetap berhati-hati. Luka masa lalu membuatnya sadar, tidak semua senyuman berarti ketulusan. Daniel selalu ada di sampingnya. Ia tidak hanya menjadi saksi perjuangan Aminah, tetapi juga pilar kekuatan. Suatu sore, mereka duduk di taman sekolah. Sinar matahari senja membalut mereka dengan kehangatan. "Kamu sudah berhasil, Aminah," kata Daniel, menatapnya dalam. "Kamu menghancurkan mereka tanpa harus menjadi seperti mereka. Aku bangga padamu." Aminah menatap balik, matanya lembut. Ada rasa hangat yang menjalar di hatinya, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa syukur. Ia menyadari, di tengah kehancuran yang dialami Clara, hidupnya justru menemukan sesuatu yang berharga, cinta yang tulus. Malam itu, Aminah berdiri di depan cermin kamarnya. Ia melepas hijabnya perlahan, mengusap wajahnya yang dipenuhi bekas air mata bahagia. Ia tersenyum, bukan senyum pahit yang terpaksa, melainkan senyum kemenangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Sementara itu, di kamar Clara, suasana kontras. Gadis itu duduk di lantai, menatap ponsel yang terus berbunyi dengan notifikasi hinaan. Ia mencoba mengetik permintaan maaf di media sosial, tetapi komentar netizen semakin brutal. Semua orang menganggapnya sudah tak pantas dimaafkan. Ia melempar ponselnya ke dinding, meraung dalam keputusasaan. Di sekolah keesokan harinya, Clara memberanikan diri mendekati Aminah. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Aminah, tolong, aku salah. Aku mohon, katakan pada semua orang bahwa kau sudah memaafkanku. Aku tidak sanggup lagi." Suaranya bergetar penuh putus asa. Aminah menatapnya tajam, semua kenangan menyakitkan berkelebat di benaknya. Ejekan, hinaan, air mata, malam-malam sepi. Ia menarik napas dalam-dalam,
lalu berkata pelan namun tegas, "Clara, kau menghancurkan hidupku bertahun-tahun. Aku hanya menunjukkan dunia siapa dirimu sebenarnya. Kau tidak hancur karena aku. Kau hancur karena perbuatanmu sendiri." Clara terdiam, tubuhnya lunglai. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk. Langsung ke hatinya, tidak ada lagi kekuatan untuk melawan. Ia berbalik pergi, langkahnya goyah, meninggalkan jejak kehancuran yang tak mungkin dipulihkan. Aminah memandangnya sebentar, lalu menoleh pada Daniel yang berdiri di sampingnya. Daniel menggenggam tangannya erat. Mereka berjalan keluar bersama, melewati kerumunan siswa yang kini menatap Aminah dengan hormat. Di dalam hatinya, Aminah tahu balas dendamnya telah selesai. Kehidupan Clara yang dulu penuh cahaya kini redup. Sementara dirinya akhirnya berdiri di puncak kuat, bermartabat, dan penuh cinta. Suasana sekolah berubah drastis setelah malam pengungkapan itu. Clara, si ratu populer yang selalu terlihat anggun, kini menjadi bahan cibiran. Semua tatapan yang dulu penuh kekaguman padanya berubah menjadi tatapan jijik dan benci. Semua orang tahu kebenarannya. Semua orang tahu siapa Clara sebenarnya. Aminah berjalan menyusuri koridor sekolah dengan langkah yang lebih ringan daripada biasanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk, tidak berusaha menghindari tatapan orang. Justru, kini orang-orang yang menunduk ketika berpapasan dengannya. Karena malu atas apa yang pernah mereka lakukan. "Selamat ya, Min," bisik seorang siswi yang dulu pernah ikut menertawakan makanan bekalnya. Aku minta maaf." Aminah hanya tersenyum. Tipis, bukan karena ia sudah sepenuhnya memaafkan, tapi karena akhirnya keadilan berpihak padanya. Clara, di sisi lain, tampak berantakan, rambut pirangnya tidak lagi tertata, wajahnya pucat. Di kantin, ia duduk sendirian, bekas sahabat-sahabatnya yang dulu selalu menempel seperti bayangan, kini menjauh, seakan ia membawa wabah mematikan. Suara bisikan tak henti-henti memenuhi udara. "Dia yang hina Aminah, kan?" "Iya, semua videonya udah viral." "Kasihan sih, tapi ya salah sendiri." Clara mencoba tetap tegar. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, pura-pura tak peduli. Tapi air mata yang ia tahan membuat matanya memerah. Hari itu, setelah kelas berakhir, Clara memberanikan diri menghampiri Aminah yang sedang merapikan buku di loker. Daniel berdiri di samping Aminah, siap menjaga kalau sesuatu terjadi. "Aminah." Suara Clara bergetar. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku kehilangan segalanya. Teman-temanku, reputasiku, bahkan orang tuaku marah besar padaku. Tolong jangan hancurkan aku lebih jauh." Aminah menatapnya lama, dalam. Senyumnya bukan lagi senyum penuh ketakutan, tapi senyum yang dingin, penuh ketegasan. "Clara," katanya pelan, "kau menghancurkan aku dulu. Kau membuatku menangis tiap malam. Kau membuatku merasa tidak berharga. Kau menertawakan agamaku, keluargaku, bahkan kemiskinanku dan waktu itu. Aku berdoa agar semua orang bisa melihat siapa dirimu sebenarnya." Clara terisak, berusaha meraih tangan Aminah, tapi Aminah menarik tangannya cepat-cepat, seakan disentuh oleh sesuatu yang kotor. "Aku tidak melakukan apa-apa, Clara. Aku hanya memperlihatkan kebenaran. Kau sendiri yang menggali kuburan untuk hidupmu, jadi jangan pernah bilang kalau aku menghancurkanmu, kau menghancurkan dirimu sendiri." Clara terdiam, kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada hinaan apapun. Ia berdiri terpaku sebelum akhirnya berlari pergi sambil menangis. Di luar sekolah, kabar tentang Clara terus membesar. Ayahnya, seorang politisi yang terkenal dengan cita keluarga sempurna, terpaksa mundur dari jabatannya setelah media memberitakan skandal anaknya. Sponsor dan donatur yang dulu mendukung keluarganya menarik diri. Keluarga Clara hancur bukan hanya dalam citra publik, tapi juga dari dalam. Sebaliknya, nama Aminah justru semakin dikenal. Beberapa media menulis kisahnya sebagai contoh keteguhan hati seorang siswi minoritas yang berani melawan perundungan. Ia yang dulu dianggap tak penting kini menjadi simbol keberanian,
Malam itu, Aminah duduk di taman dekat rumahnya, menikmati udara segar. Daniel datang membawa 2 gelas teh hangat. "Aku tahu kau lebih suka teh manis daripada kopi," katanya sambil tersenyum. Aminah terkekeh kecil. "Kau benar-benar memperhatikan, ya?" Daniel duduk di sampingnya, hening sejenak, hanya suara jangkrik. Menemani, lalu, dengan sedikit ragu, Daniel berkata, "Aminah, aku harus jujur. Dari awal, aku kagum sama keberanianmu, kau begitu kuat, bahkan ketika dunia seakan melawanmu, dan sekarang. Aku rasa aku jatuh cinta padamu." Aminah menoleh, matanya membesar karena terkejut, pipinya memanas, tapi senyum perlahan. "Merekah? Aku? Aku tidak tahu harus bilang apa," katanya pelan. "Kau tidak harus bilang apa-apa," jawab Daniel lembut. "Aku hanya ingin kau tahu. Dan aku akan selalu ada di sisimu, entah apapun yang terjadi." Aminah menunduk, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian. Ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya, bukan penampilannya, bukan agamanya, bukan kekayaannya, tapi dirinya yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Aminah melangkah ke sekolah dengan kepala tegak. Bukan lagi sebagai gadis miskin yang selalu jadi korban olokan, tapi sebagai seseorang yang telah melewati neraka dan keluar sebagai pemenang. Ia menatap Clara dari jauh, yang kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, tak lagi berkuasa, tak lagi dipuja. Daniel menggenggam tangannya erat. "Akhirnya selesai, Min," katanya. Aminah tersenyum. "Yes, selesai dan manis sekali rasanya." Mereka berjalan keluar dari gerbang sekolah bersama-sama. Langkah Aminah ringan, penuh harapan baru. Masa lalunya penuh luka, tapi kini luka itu berubah menjadi kekuatan. Balas dendamnya manis, cintanya tulus, dan harga dirinya kembali utuh. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aminah tersenyum lebar, bukan karena terpaksa, tapi karena ia benar-benar bahagia. Hari-hari berlalu, dan nama Aminah kini bukan lagi lelucon di sekolah. Orang-orang menyapanya dengan hormat, bukan ejekan. Ia tidak pernah berusaha menjadi putri populer, namun keanggunan dan keberaniannya membuatnya dihormati. Bersama Daniel, ia menemukan kedamaian cinta yang tumbuh dari luka dan kekuatan yang lahir dari penderitaan. Clara, di sisi lain, hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Dunia yang dulu ia kuasai, kini hancur oleh kesombongan dan kebenciannya sendiri. Aminah menatap langit sore, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas, bukan hanya dari bully, tetapi juga dari rasa takut. Dan dengan senyum kecil, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak pernah kalah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menang."